Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratama Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya menjumpai sahabat lama, Advokat Suyanto Siregar, SH. Saya mengenal beliau ini sudah lumayan cukup panjang karena saya bersahabat dengan abangnya, Dedi Suwadi Siregar, SH. Selamat berjumpa Pak Yanto. Selamat berjumpa Mas Argo. Pak Ya, Yanto, apa ini kabar? saya berkewajiban untuk menemui Anda karena Anda di organisasi Peradi, Anda sebagai Ya, koordinator wilayah untuk daerah istimewa Yogyakarta ya. ya betul Mas Argo. Di Jogja ini sendiri kan ada peristiwa kemarin yang sampai menggegerkan secara nasional yang berkaitan dengan jambret dan laka lantas ini. Kalau dikaitkan dengan KUHP yang baru itu menurut Anda seperti apa, Mas? Ya sebenarnya semangat penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHP baru Ya. yang mulai berlaku bulan Januari kemarin ya tanggal 2 itu mempunyai semangat yang ini ya, artinya ya selain ada restorasi justice tapi juga penyelesaiannya itu mengutamakan keadilan. Ya. Nah, contohnya ya banyak kasus-kasus yang sekarang terjadi itu ternyata penerapannya itu menjadi pro kontra karena kan terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang KUHP baru tersebut itu ada dua ketentuan berlaku bagi yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa itu ketentuan yang mana. Nah, tapi dikaitkan dengan kejadian-kejadian kemarin seperti penjambretan, saya berpendapat bahwa kasus tersebut ya tepat untuk dihentikan ya, yaitu demi hukum dan kepentingan umum. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh DPR RI, tapi kan itu memang ya harus demikian karena sudah terlanjur waktu itu tersangkakan, kemudian dilakukan penahanan walau kota ya dengan dipakai gelang elektrik itu, kemudian dengan adanya upaya konsep restorasi justice tapi tidak mencapai titik temu. Nah, justru disitulah penerapan hukum itu blunder. Oleh karena penerapan hukum itu blunder melalui restorasi justice yang merasa keduanya sama-sama korban ini, sehingga perlu dicari alternatif dengan menghentikan penyelesaian perkara tersebut demi hukum. Artinya ada rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan begitu. Jadi di sini saya sependapat waktu itu kasus itu ya diselesaikan di ini ya. Jadi begini, baik penyidik atau juga jaksa itu mempunyai kewenangan ya atau diskresi begitu Pak untuk menghentikan suatu kasus. Nah, jadi bagi kami juga selaku advokat ini juga memang atau penegak hukum secara keseluruhan ya, ada polisi, jaksa, hakim, bahkan advokat juga. Ini ya perlu kembali belajar seperti saya ini masih ini Pak, membaca-baca ini KUHP baru dan ini KUHAP-nya dan juga penyesuaiannya. Nah, jadi di sini supaya kita tidak salah dalam berpraktek nantinya. Bagi kami advokat sendiri ini kan perlu reorientasi ya, karena peran advokat ini di dalam KUHP dan KUHP baru ini sebagai garda terdepan mengawal kasus-kasus nanti yang akan bergulir, baik yang dilaporkan atau diproses di kepolisian sampai ke pengadilan begitu Pak. Berarti semacam kayak di refresh itu ya untuk para penegak hukum ya. Iya, paradigma baru istilahnya, paradigma termasuk bagi advokat sendiri harus belajar juga. Tidak boleh berhenti atau ini juga harus memahami bahwa apa hak dan kewenangan yang
diperluas begitu. Apalagi terus dihantam kasus baru seperti jambret dan Iya, Laka itu Lantas ini jadi ya. kita harus mempunyai ini juga, dan advokat itu tidak membabi buta membela misalnya klien yang walau dia notabene misalnya korban, karena ada korban pelaku, ada pelaku juga korban gitu loh. Nah, jadi itu dilihat dari apanya itu tadi juga kronologisnya dan aspek-aspek hukum yang melingkupinya begitu. Ya. Terus kedua ya kita juga ini berdampak pada juga kasus-kasus tertentu. Contohnya penerapan KUHP dan KUHAP baru ini tentunya juga dalam praktik nanti melingkupi juga aturan-aturan yang mengatur mengenai pidana khusus seperti korupsi, Pak. Penerapan tindak pidana korupsi, ya tindak pidana khusus lainnya, narkoba dan lain-lain, itu kan dimuat juga dalam KUHP ini. Jadi di sini juga misalnya untuk ketentuan kasus korupsi nanti ada juga pasalnya tersendiri yang sebelumnya dimuat dalam undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi penerapannya itu nanti dalam prakteknya itu memuat pasal yang ada di dalam KUHP ini. Kalau tidak hanya semata-mata dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang biasanya diterapkan pasal 2 dan pasal 3 itu ya, ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Nah, namun itu dalam surat dakwaan oleh jaksa juga dimuat nanti rumusan pasal yang ada di KUHP, dan nanti ada juga memuat rumusan subsidiarnya biasa itu dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi ini kita juga perlu belajar, Pak. Jadi dan tidak cukup ya istilahnya sekedar tapi dalam prakteknya ini justru menantang bagi advokat ini. Kita ya kembali lagi merupakan garda terdepan, Pak, mengawal penegakan hukum ini, semangat baru. Karena saksi juga kan sekarang sudah wajib didampingi, Pak. Nah, jadi peluang itu untuk kita merepes atau orientasi istilahnya, orientasi kita sebagai bagian penegak hukum itu tadi harus ya benar-benar dikuasai, Pak. Ya harus dikuasai ilmunya, itu harus ini. Begitu juga bagi penegak hukum, harapan kami yang lain ya, ada kepolisian, jaksa, supaya ada sinkronisasi, Pak. Karena kita di sini belum tentu nantinya dalam praktek ini seirama begitu, Pak. Nah, tapi alhamdulillah kita juga ini ada misalnya dalam penanganan perkara kemarin ini tindak pidana korupsi misalnya, itu juga ada sifat kehati-hatian dari penegak hukum lain. Untuk penahanan, untuk hal-hal yang sifatnya penyitaan itu juga diatur, Pak, secara keseluruhan. Itu bagaimana kalau tidak nanti ya kita juga mempunyai sebagai advokat hak dan kewenangan melalui pra peradilan misalnya. Oke, Mas. Oke, Mas Yanto. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke Anda. Matur nuwun, Mas. Terima kasih, Mas Argo. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratama Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratama Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.